Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, masih tetap semangat ya. Kita kali ini akan membahas tentang perdagangan internasional. Oke, setiap kita mau belajar jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Mari berdoa bersama-sama. Oke, siap? Oke teman-teman, kita akan mengulas tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini merupakan salah satu cara yang memang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Karena apa? Karena dengan didukung kemajuan teknologi dan aksesibilitas transportasi yang kini semakin maju, maka membuat perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, untuk selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nah, ini menurut Huala Adolf, yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas dari tukar menukar atau aktivitas dari jual beli yang terjadi antar negara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut. Nah, perdagangan nasional ini merupakan salah satu cara yang memang diperlukan bagi suatu negara ya. Tentu suatu negara ingin adanya pertukaran barang atau jasa antar satu negara dengan negara lain, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, contohnya apa? Contohnya misal Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, dengan Jepang, dengan Tiongkok, yang memang antara Indonesia maupun negara-negara yang dilakukan kerjasama perdagangan tersebut ingin memiliki keuntungan atau memperoleh keuntungan masing-masing. Sehingga perdagangan internasional ini memang adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, ya kan? Artinya apa? Artinya penduduk yang dimaksud tersebut tentu adalah penduduk baik itu perseorangan, individu, ya kan, pemerintah ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, lantas apakah perdagangan internasional ini memiliki manfaat? Ya tentu, ini ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional, ya kan? Karena perdagangan internasional ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Nah, manfaat yang pertama adalah memperoleh devisa. Nah, memperoleh devisa ini tentu melalui kegiatan ekspor, suatu negara akan memperoleh devisa dalam bentuk mata uang asing. Kemudian manfaat berikutnya adalah menambah kesempatan kerja. Artinya apa? Artinya meningkatnya kegiatan ekspor akan mendorong perusahaan dalam negeri meningkatkan kegiatan produksi. Dengan kegiatan produksi yang meningkat, maka perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah menstabilkan harga barang dalam negeri. Nah, saat terjadi kenaikan harga barang tertentu ya akibat kelangkaan, tentu barang dari luar yang merupakan barang substitusi dari barang tersebut dapat menstabilkan kembali harga barang. Sebaliknya, dalam kondisi suatu barang di dalam negeri ternyata berlebih, tentu harganya akan lebih murah biasanya ya. Nah, barang tersebut dapat diekspor untuk menghindari merosotnya harga. Oke, kemudian manfaat berikutnya adalah perbaikan mutu konsumsi. Jadi melalui perdagangan internasional ini tentu konsumen dalam negeri memiliki pilihan barang dengan kualitas yang terjamin. Perbaikan mutu dapat terjadi karena adanya barang dari luar negeri yang memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga menjadikan barang-barang dalam negeri kita juga akan lebih meningkatkan mutunya, gitu kan ya. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah perkembangan teknologi ya. Jadi dalam memanfaatkan barang teknologi dari luar negeri perlu adanya pengetahuan tentang penggunaan teknologi baru tersebut. Hal ini akan berdampak pada pengetahuan konsumen dalam teknologi. Kemudian manfaat berikutnya adalah efisiensi. Jadi setiap negara dapat melakukan efisiensi sumber daya ekonomi dengan tidak harus membuat sendiri semua barang yang memenuhi kebutuhan. Efisiensi dapat dilakukan dengan memproduksi barang yang cukup efisien jika diproduksi di dalam negeri. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional ya. Nah, di sini saya tuliskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di antaranya adalah adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemudian adanya perbedaan biaya produksi, adanya perbedaan teknologi, kemudian ada memperluas pasar ya. Jadi karena tujuan memperluas pasar itu bisa terjadi
perdagangan internasional. Kemudian kebutuhan akan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, karena tentu ya kita tahu bahwa tidak semua barang itu bisa diproduksi oleh negara kita sendiri kan. Kemudian ada perbedaan selera. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kemudian teman-teman, dalam perdagangan internasional ini para pelaku perdagangan internasional menganut beberapa teori yang digunakan sebagai acuan. Nah, diantaranya ini ada beberapa teori dari perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional di sini ada teori keunggulan mutlak dan ada teori keunggulan komparatif. Nah, apa saja apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif? Oke, untuk selanjutnya kita ulas ya, teman-teman. Teori keunggulan mutlak ini adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ya. Jadi menurut teori ini suatu negara melakukan ekspor karena apa? Karena negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara tujuan ekspor. Nah, keunggulan mutlak ini dipengaruhi oleh beberapa perbedaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah penduduk, iklim, pendapatan maupun modal. Sehingga perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan pada suatu negara apabila negara yang menjalin perdagangan internasional tersebut melakukan syarat untuk melakukan produksi dengan menetapkan harga yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain yang memproduksi barang yang sama. Oke teman-teman, agar lebih jelas kita bisa lihat contoh tabel berikut ini ya. Oke, bisa dilihat di tabel itu ya, ada dua negara saya contohkan. Di situ ada Indonesia dan Belanda yang memproduksi kain 90 untuk Indonesia, Belanda 50 ya kan. Kemudian untuk TV Indonesia hanya mampu 60 sementara Belanda 100. Nah, Belanda dan Indonesia ini memproduksi dua macam barang ya, tadi kain dan TV, dengan tenaga kerja merupakan satu-satunya input untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut. Nah, Indonesia mampu memproduksi maksimum 90 yard ya kan. Bahasanya kalau di kain itu kan biasanya 90 yard kain per satu orang. Nah, jadi per satu orang pekerja ini mampu memproduksi maksimum 90 yard dalam setahun kalau misalkan semua pekerja yang ada di dalam negeri dipekerjakan di industri tekstil. Selain itu, hanya mampu memproduksi maksimum 60 unit TV per satu orang pekerja dalam satu tahun bila semua tenaga kerja digunakan untuk memproduksi TV. Jadi orang Indonesia ini semuanya kerja memproduksi kain per orangnya adalah 90 yard. Sementara kalau produksinya bukan kain tapi produksinya adalah TV, maka hanya mampu memproduksi 60 unit TV ya kan. Nah, rasio ini teman-teman menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik dalam memproduksi apa? Ya, memproduksi kain, artinya dapat memproduksi 90 tadi ya kan, daripada TV. Nah, sementara bisa dilihat itu Belanda hanya mampu memproduksi sebanyak 50 yard kain dan 100 unit TV per satu orang pekerja dalam setahun. Nah, kalau di Belanda ini, maka rasionya ini adalah menunjukkan bahwa Belanda lebih baik dalam memproduksi TV daripada kain. Sehingga harga jual TV di Indonesia lebih tinggi. Karena apa? Karena diproduksi lebih lama, sehingga memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi daripada kain. Sedangkan beda dengan di Belanda. Kalau di Belanda kain lebih mahal daripada TV. Karena apa? Karena biaya produksi kain lebih besar daripada biaya produksi televisinya. Nah, teman-teman, perbedaan harga ini tentu merupakan kondisi utama untuk terjadinya perdagangan internasional. Bila harga dari jenis barang yang sama tidak berbeda antar negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Karena apa? Karena masing-masing negara tidak akan menikmati manfaat dari perdagangan internasional. Nah, perbedaan rasio harga atau biaya produksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut ya kan, keunggulan mutlak atas Belanda dalam memproduksi kain, atau Indonesia dapat memproduksi kain dengan lebih efisien daripada Belanda.
Sedangkan Belanda memiliki keunggulan absolut atau keunggulan mutlak atas Indonesia dalam produksi TV, atau Belanda dapat memproduksi TV lebih efisien dibandingkan Indonesia. Nah, sehingga Indonesia punya keunggulan absolut atau keunggulan mutlak dalam hal kain, sementara Belanda punya keunggulan mutlak dalam hal produksi televisi. Maka bisa terjadi perdagangan internasional. Indonesia mengekspor kain ke Belanda, sementara Belanda mengekspor televisi ke Indonesia. Oke teman-teman, mudah ya apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak beserta contohnya. Untuk selanjutnya, teori yang kedua terkait teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan komparatif. Nah teman-teman, pada teori keunggulan absolut atau teori keunggulan mutlak yang kita bahas sebelumnya tadi ya, tentu terdapat permasalahan bila antar dua negara hanya satu negara saja yang mempunyai keunggulan, ya kan. Ketika hanya dari dua negara tersebut ternyata hanya satu yang unggul dalam semua produknya misalkan, maka perdagangan tidak akan terjadi karena bila dilakukan hanya akan menguntungkan salah satu negara saja. Maka di sini ada muncul teori selain teori keunggulan mutlak, yaitu teori keunggulan komparatif yang dikeluarkan oleh J.S. Mill dan David Ricardo, yang tujuannya adalah menyempurnakan dari teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut. Teman-teman, nah di sini J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif atau keunggulan relatif terbesar, ya kan. Nah, dan akan mengkhususkan melakukan impor barang bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif atau kerugian yang relatif. Atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain, suatu negara akan melakukan ekspor barang bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, dan akan melakukan impor barang bila barang itu diproduksi sendiri akan memerlukan biaya produksi yang lebih besar. Jadi dia melakukan impor negara tersebut, perkiraan kalau tidak impor ternyata biaya produksinya lebih tinggi sehingga lebih memilih untuk melakukan impor. Dan sebaliknya, saya melakukan ekspor atau negara tersebut melakukan ekspor karena memang biaya produksinya dianggap lebih rendah. Nah, kemudian yang berikutnya ya, menurut David Ricardo, yaitu mempunyai pemikiran yang senada tentu dengan J.S. Mill ya, bahwa perdagangan internasional antar dua negara akan terjadi bila masing-masing memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Sehingga teman-teman, suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada suatu produksi barang, maka negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional dengan cara memilih atau membeli barang yang menurut pemerintah negara tersebut dianggap lebih efektif maupun efisien, terutama untuk suatu proses produksi. Sehingga ketika negara tersebut membeli atau melakukan pembelian sebuah barang yang dapat menunjang biaya produksi suatu barang di negara tersebut, maka dapat membuat produksi barang tersebut lebih efektif dan efisien. Hal tersebutlah yang menjadi alasan atau pemilihan barang yang digunakan untuk jual beli atau ekspor impor dengan negara lain. Oke teman-teman, di sini bisa saya ilustrasikan ya sebagai contoh, bisa dilihat di tabel itu. Nah, di tabel itu contohnya adalah di Indonesia memproduksi satu kemeja untuk satu orang pekerja hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja, dan untuk memproduksi satu pasang sepatu diperlukan 2 hari kerja. Nah, kemudian kalau di Filipina untuk memproduksi satu buah kemeja dan satu pasang sepatu diperlukan adalah 4 dan 3 hari kerja, ya kan. Jadi bisa dilihat biaya relatifnya tentu berbeda. Maka dasar tukar dalam negeri, ya kan, atau DTDN-nya ya, bahwa Indonesia tentu lebih unggul baik dari kemeja maupun sepatu dibandingkan Filipina. Nah, tabel tersebut bisa kita lihat ya, bahwa menunjukkan
bahwa menurut teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, maka perdagangan internasional antara Indonesia dan Filipina tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Indonesia memiliki keunggulan absolut atas Filipina untuk kemeja maupun sepatu. Ini berarti apa? Ini berarti hanya Indonesia yang bisa mengekspor. Dan jika perdagangan internasional tetap dilakukan, maka hanya Indonesia yang akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional atau gains from trade-nya. Hingga solusinya apa? Solusinya ketika dilakukan perdagangan internasional, maka Filipina harus mempertimbangkan, oh ternyata melakukan impornya ya kan, atau melakukan ekspornya adalah produk mana yang dirasa biaya produksinya lebih rendah daripada produk yang lain, dan melakukan impor yang berorientasi pada lebih efektifnya atau mengefektif dan mengefisiensikan suatu produksi barang ya kan, ketika tidak dilakukan impor ya kan. Oke, itu adalah pertimbangan-pertimbangan dalam teori keunggulan komparatif. Oke teman-teman, untuk materi ini mudah sekali ya, silakan dipahami, dan ini sebagai pendalaman materi silakan dilakukan pencarian ya. Carilah 3 contoh produk dalam negeri yang kalah bersaing dengan produk luar negeri ya. Jadi dalam perdagangan internasional itu tentu akan terjadi persaingan, baik yang terjadi di dalam negeri maupun dengan produk luar negeri. Nah, silakan teman-teman cari 3 contoh produk dalam negeri yang kalah bersaing dengan produk luar negeri, dan jelaskan kenapa atau sebab atau alasan dari produk tersebut kalah bersaing. Dan kemudian yang kedua, juga carilah 3 contoh produk dalam negeri yang mampu bersaing dengan produk luar negeri, dan jelaskan sebab atau alasan produk tersebut mampu bersaing. Oke ya teman-teman, cukup untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, dan jika ada yang kurang jelas silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.